korban adalah anak dari Dewan Pakar PKS ya. Dan bagi kami ini kejahatan serius ya. Ada CCTV cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Rusaknya CCTV di rumah mewah tempat anak politisi PKS dianiaya hingga tewas membuat polisi tak langsung dapat menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Dari rekaman kamera jurnalis Kompas TV, CCTV di kawasan luar rumah ini terpasang di beberapa sudut rumah, mulai dari pintu masuk, bagian garasi rumah, hingga bagian samping rumah. Namun polisi menyebut CCTV rusak di rumah mewah ini sejak 2 minggu sebelum peristiwa pembunuhan anak politisi PKS. Sementara, polisi menyebut korban bersama sang kakak saat penganiayaan terjadi. Bisa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu udah rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak, Cok? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sejumlah fakta pemeriksaan saksi telah diungkap polisi. Seperti sebelum dianiaya, korban sempat menelepon orang tuanya hingga ditemukan terluka parah pertama kali di rumah oleh saudaranya. Staf ahli Kapolri Hermawan Sulistyo menyebut, untuk mengungkap pembunuhan anak politisi PKS, penyidik harus memeriksa semua orang yang terkait keluarga atau mengetahui rumah tersebut, termasuk 4 orang pegawai yang telah dipecat sebelumnya. Dalam suatu kejahatan, tidak boleh ada orang yang dikecualikan dari sangkaan. Jadi kalau dugaan itu pembunuhan seperti ini dari pihak keluarganya, dari pihak 4 orang ada yang dipecat oleh bapaknya almarhum, itu semua tidak boleh ada yang dikecualikan dari dugaan sebagai pelaku. Kini polisi masih mendalami keterangan 8 saksi, termasuk orang tua dan orang dekat korban untuk mencari pelaku pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV. 3 hari pasca kematian tragis anak politisi PKS di rumah mewah, bagaimana proses penyelidikan polisi untuk mengungkap pembunuh korban? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Jamzari. Eril, gambarkan kepada kami bagaimana unsur keamanan di rumah itu dan apakah polisi sudah menemukan siapa pelakunya? Ya, Cindy dan saudara, bahwa saat ini saya sudah berada dari depan halaman rumah yang terjadi TKP pembunuhan anak politisi PKS yang berada di Cilegon, dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera James bagaimana situasinya saat ini, yang dimana memang terlihat ini sepi dari depan rumah yang berada di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3. Dan memang jika lihat ini merupakan pagar masuk, yang ini merupakan salah satu pintu masuk untuk menuju ke rumah. Dan memang terlihat juga adanya CCTV, tidak hanya satu, bahkan di dalam ini terlihat ada CCTV yang berada di dekat garasi. Lalu kemudian juga tepat di atas saya ini ada CCTV yang berada di pintu masuk, Cindy. Yang tepat memang ini jika kita melihat ini merupakan ada lebih dari 1 CCTV. Namun demikian, informasi yang kami dapatkan, polisi menyebutkan bahwa CCTV ini tidak berfungsi. Dan selain itu juga bahwa jika kita melihat di dalam rumah tersebut, ini terlihat adanya garis polisi yang masih membentang, dan sejak hingga hari ini tidak terlihat adanya aktivitas yang dilakukan di rumah ini. Dan memang bahwa informasi yang kami dapatkan untuk keamanan di rumah tersebut, bahwa dari polisi menyebutkan tidak ada petugas satpam, tetapi informasi yang kami dapatkan bahwa di lingkungan dari perumahan Bukit Baja Sejahtera ini memiliki satpam yang bertugas pada saat malam hari. Dan informasi yang kami dapatkan pun sebelumnya dari warga sekitar bahwa mereka tidak mendengar adanya kecurigaan terkait dengan anak tersebut saat kejadian, karena memang kejadian tersebut diinformasikan bahwa siang hari saat kejadian hujan. Cindy. Jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan Jamzari, terima kasih atas laporan Anda.